Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kurang semangat nih jawabnya. Kakak ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Apakah semua dalam keadaan yang sehat walafiat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kelas dimulai, silakan teman-teman bisa mengambil air wudhu terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa lebih berkah. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Oke, siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu dilanjutkan membaca surat Al-Mujadilah ayat 11. Kita awali dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, di sini akan kakak bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Nah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, anak-anakku semuanya, dari ayat yang sudah kita baca ini, yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11, kita dapat mengetahui bahwa seorang penuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi teman-teman jangan berputus asa ketika teman-teman menemui kesulitan ketika menuntut ilmu. Nah, justru di situ adalah ujiannya ya, supaya teman-teman bisa nantinya akan diberikan beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan derajatnya. Ya, sesuai dengan surat yang sudah kita baca ini. Nah, selanjutnya kakak ada video sebelum masuk ke pembelajaran pada hari ini. Silakan bisa disimak baik-baik. Waktu kecil, salah satu momen ditunggu-tunggu saat lebaran, selain kumpul keluarga, adalah mendapatkan amplop zakat dari sanak keluarga. Di manakah kalian menyimpan uang tersebut? Apakah kamu menyimpannya di tempat orang tuamu? Atau di bantal, celengan, atau menyimpannya di bank? Tahukah kamu bahwa menabung di bank mempunyai banyak keuntungan? Uang akan aman,
bila disimpan di bank. Sistem keamanan lebih ketat dan terjamin terhindar dari pencurian. Selain itu, nasabah akan memperoleh keuntungan yaitu bunga tabungan. Eits, bukan bunga mawar ya. Memang keuntungan yang didapat dari bunga tidaklah seberapa. Namun kalau kamu menabung dalam jangka waktu yang lama dan dana ditabung dari waktu ke waktu makin besar, bunga tabungan akan memberikan keuntungan yang signifikan. Alma adalah seorang anak yang suka menabungkan uangnya di bank. Alma menyimpan uang sebesar Rp500.000 pada awal tahun. Setiap tahun mendapatkan bunga 8% dalam setahun. Dalam 10 tahun, uang Alma menjadi Rp1.079.462. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Jika suku bunga dinotasikan sebagai I dan 8% berubah menjadi pecahan desimal yaitu 0,08 dan T dinotasikan sebagai jangka waktu penyimpanan serta tabungan awal dinotasikan sebagai M0 yaitu 500.000, maka untuk menentukan tabungan Alma dalam 10 tahun dinotasikan dengan MT adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkat T sama dengan 500.000 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat 10 sama dengan 500.000 dikali 1,08 pangkat 10 sama dengan 500.000 dikali 2,1589 sama dengan jumlahnya menjadi Rp1.079.462. Wah, keren kan? Tabungan Alma bertambah setelah 10 tahun. Ternyata konsep eksponen sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam menentukan tabungan akhir seseorang setelah mendapatkan sekian persen bunga dengan waktu yang telah ditetapkan. Ternyata matematika nggak mesti teori dan matematika menyenangkan. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. Nah, oke. Dari video tersebut, apa yang kita bisa dapatkan? Ya, benar. Seseorang yang tadinya dia menabung sebesar 500.000 di bank, nah ternyata setelah 10 tahun, ya tabungannya tersebut bertambah gitu ya, menjadi 1 juta sekian. Nah, bagaimana kita cara menghitungnya? Tadi sudah disebutkan di video bahwa ada salah satu istilah yaitu eksponen. Ya, sedangkan teman-teman di sini mungkin masih asing ya tentang apa itu eksponen. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang konsep eksponen. Nah, kita tadi sudah disajikan tentang manfaat eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apakah ada lagi ya manfaat di aspek lainnya? Nah, kita akan belajar terlebih dahulu dasar-dasar eksponen di pertemuan kali ini. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 subbab ya. Yang pertama adalah sifat-sifat dari eksponen, lalu juga grafik fungsi eksponen. Nah, sebelum kita masuk ke sifat-sifat dan grafik fungsi eksponen, kita akan masuk terlebih dahulu ke pengertian eksponen itu apa. Sehingga teman-teman nanti bisa tahu nih, oh ternyata eksponen adalah itu ya. Jadi sudah mengerti apa itu eksponen. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, di sini ada tujuan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu yang pertama, melalui pembelajaran direct instruction, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat eksponen dengan benar dan jelas. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran direct instruction, siswa dapat menggambar grafik fungsi eksponen dengan baik dan benar. Nah, kita masuk ke apa itu eksponen. Nah, menurut The Britannica Dictionary, eksponen adalah suatu simbol atau angka yang menunjukkan seberapa banyak suatu angka itu dikalikan oleh dirinya sendiri. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita ada ilustrasi gambar di mana jika ada A dipangkatkan dengan M, itu adalah sama dengan kita mengalikan A sebanyak M. Ya,
Kakak ulangi sekali lagi. Jadi jika ada A pangkat M, itu sama dengan kita mengalihkan A sebanyak M. Nah, contohnya ada di sebelah kanan ini. Jika 3 dipangkatkan dengan 4, maka kita akan mengalihkan 3 sebanyak 4 kali. 3 dikali 3, dikali 3, dikali 3. Nah, lalu jika kita 5, kita punya 5, kita pangkatkan dengan 5, maka kita akan mengalihkan 5 sebanyak 5 kali. Ya, 5 dikali 5, dikali 5, dikali 5, dikali 5. Nah, dari gambar tersebut, untuk yang A, ya untuk bilangan A ini, kita sebut sebagai basis. Ya, sedangkan untuk M-nya, untuk yang di atas ini, kita sebut sebagai pangkat. Nah, dari gambar di atas, dapat kita simpulkan bahwa eksponen merupakan perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Ya, perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Nah, ternyata ada loh tokoh muslim yang dia itu juga mengembangkan terkait konsep eksponen ini. Nah, beliau adalah Ibnu Musa al-Hawarizmi. Nah, beliau adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang mengembangkan konsep eksponen, yaitu bernama Abdullah Muhammad Ibnu Musa al-Hawarizmi. Nah, beliau hidup pada masa Bani Abbasiyah Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833. Nah, Al-Hawarizmi ini dikenal sebagai bapak algoritma dan aljabar. Nah, di mana karya bukunya ini juga memuat salah satu konsep yang kita pelajari sekarang, yaitu eksponen. Nah, ya, jadi dia disebut sebagai bapak algoritma dan aljabar karena beliaulah yang pertama kalinya menemukan dan memperkenalkan terkait konsep aljabar dan algoritma. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat eksponen. Nah, sifat yang pertama yaitu perkalian dengan basis yang sama. Nah, misalnya kita punya dua bentuk eksponen ya, di mana basisnya itu sama gitu, tetapi pangkatnya berbeda. Ya, jadi basisnya angka yang di bawah itu dia sama, tetapi pangkatnya itu berbeda. Nah, maka jika dia dikalikan, maka kita langsung bisa menambahkan pangkat tersebut dan basisnya tetap sama, tidak berubah. Ya, yang berubah hanya pangkatnya. Nah, misal di sini kita punya A dipangkatkan dengan M dikali dengan A dipangkatkan dengan N. Nah, maka hasilnya adalah A dipangkatkan dengan M ditambah M. Ya, jadi pangkatnya kita bisa jumlahkan ketika basisnya sama. Nah, contoh dari sifat 1 ada di bawah. Jika 3 pangkat 4 kita kalikan dengan 3 pangkat 5, maka hasilnya adalah 3 dipangkatkan dengan 4 ditambah 5. Yaitu sama dengan 3 pangkat 9. Oke, benar. Nah, lalu di sini ada lagi 2 pangkat 12 dikali dengan 2 pangkat 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 12 ditambah 1. Nah, maka pangkatnya menjadi 13. Itu untuk sifat yang pertama. Diingat-ingat ya. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua, yaitu pembagian. Kalau tadi sifat pertama adalah perkalian, yang kedua adalah pembagian dengan basis yang sama. Nah, perkalian pada eksponen yang memiliki basis yang sama, tetapi pangkatnya berbeda, maka kita bisa langsung mengurangkan ya pangkat tersebut dan basisnya tetap sama. Misal kita punya 3 pangkat 5, kita bagi dengan 3 pangkat 3. Nah, maka kita bisa mengurangkan pangkatnya 3 pangkat 5 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2. Nah, di sini ada contoh yang lain. Jika 2 pangkat 10 kita bagi dengan 2 pangkat 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 10 dikurangi 4. Maka hasilnya 2 pangkat 6. Itu untuk sifat yang kedua. Nah, lanjut ke sifat yang ketiga. Eksponen yang dipangkatkan. Ya, jadi bentuk eksponen ya yang dia juga dipangkatkan kembali, sehingga pangkatnya itu ada 2. Ya, pangkatnya itu ada 2. Nah, ketika bentuk eksponen dipangkatkan kembali, maka kedua pangkat tersebut perlu dikalikan. Ya, kita akan kalikan. Nah, di sini contohnya adalah
A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N, ya, pangkatnya kita kalikan. Nah, contohnya 3 pangkat 3 dikalikan atau dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 kali 2, hasilnya 3 pangkat 6. Nah, sama seperti yang bawah, 2 dipangkatkan 5, dipangkatkan lagi 4. Nah, maka hasilnya adalah yang 2 pangkat 5 dikali 4. Hasilnya 2 pangkat 20. Nah, diingat-ingat ya, tadi sifat 1 perkalian, sifat 2 pembagian, dan sifat yang ketiga adalah eksponen yang dipangkatkan kembali. Nah, lalu sifat yang keempat adalah eksponen dengan pangkat yang negatif. Ya, bentuk eksponen, ya, tapi pangkatnya negatif. Nah, jika bentuk eksponen dengan basis dan pangkat positif sebagai penyebut, ya, jadi 1 per bentuk eksponen, maka bentuk tersebut dapat diubah menjadi eksponen dengan basis yang memiliki pangkat minus, ya, atau negatif. Nah, begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti ini. Jika 1 per A pangkat M, maka kita bisa ubah bentuknya. Dia setara dengan A pangkat negatif M. Ya, begitu juga sebaliknya. Jika kita punya A pangkat negatif M, maka dia sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita punya 1 per 2 pangkat 3, maka hasilnya setara dengan 2 pangkat negatif 3. Sama dengan yang bawah. Jika 3 pangkat negatif 5, hasilnya akan setara dengan 1 per 3 pangkat 5. Nah, sekarang coba perhatikan susunan bentuk eksponen yang sudah saya tuliskan di sebelah kiri ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan seterusnya, sampai ke bawah. Ya, jadi pangkatnya ini ya mulai dari 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, dari beberapa contoh perpangkatan di samping, nah kita bisa lihat ya bahwa semakin besar pangkat suatu bilangan itu, maka nilainya akan semakin besar. Ya, jadi 2 pangkat 3 itu nilainya lebih besar daripada 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya lebih besar daripada 2 pangkat 1. Nah, sebaliknya, jika semakin kecil pangkat suatu bilangan itu, maka nilainya akan semakin kecil pula. Misal, 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 2, seterusnya. Nilainya akan semakin kecil. Nah, hal tersebut dapat kita analogikan sebagai rasa ikhlas kita ketika kita melakukan amal baik. Gitu. Semakin besar rasa ikhlas kita kepada seseorang yang kita bantu atau ketika kita beramal baik, maka nilai pahalanya juga akan semakin besar. Nah, namun jika semakin kecil rasa ikhlas kita atau mungkin kita ingin dipuji supaya mendapatkan imbalan, nah, maka nilai pahalanya akan semakin kecil juga. Nah, maka kita perlu menanamkan rasa ikhlas ketika melakukan amal baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke grafik fungsi eksponen. Nah, sebelum kita menggambar grafik, nah, perlu kita ketahui apa itu fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen memiliki bentuk umum sebagai berikut. Y sama dengan K, mana K ini adalah bilangan ya, bilangan pengali, lalu A pangkat X ya. Jadi A-nya dia sebagai basis, X-nya dia sebagai pangkat. Nah, dengan syaratnya bahwa basisnya itu harus positif. Ya, basisnya itu harus positif. Kira-kira mengapa ya? Mengapa basis dari fungsi eksponen itu harus positif? Nah, ternyata alasannya karena jika nilai A itu negatif, maka hasil dari perpangkatan ini akan tidak konsisten. Ya, pertama bisa positif, lalu negatif, positif, negatif. Gitu. Jadi, karena hasilnya ini tidak konsisten, maka ditetapkan bahwa syarat basis itu harus lebih dari 0 atau harus positif. Nah, contohnya seperti di bawah itu ya. Jika negatif 2 dipangkatkan 1, hasilnya negatif 2.
Nah, jika negatif 2 dipangkatkan 2, hasilnya positif 4 gitu. Jadi tidak konsisten hasilnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menggambar ya grafik fungsi eksponen. Nah, jika kita punya fungsi eksponen yang mudah-mudah dulu aja ya, yaitu 2 pangkat X. Kita akan menggambar, kira-kira bagaimana ya cara kita menggambar grafik fungsi eksponen tersebut. Nah, untuk memudahkan menggambar grafik, kita gunakan tabel substitusi. Nah, tabel substitusi nilai X ke Y atau Fx. Nah, kita ambil 5 nilai X di sini. Nah, ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, kalau misalnya X-nya negatif 2, ya, kita substitusikan ke fungsi Fx, maka hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2 atau setara dengan seperempat. Nah, kalau 2 pangkat negatif 1 setara dengan setengah. Nah, kalau 2 pangkat 0 setara dengan 1. Nah, 2 pangkat 1 setara dengan 2. Dan 2 pangkat 2 adalah setara dengan 4. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menggambar atau kita akan plot titik-titik tersebut di koordinat kartesius. Nah, sehingga nantinya dari titik-titik tersebut, ketika kita hubungkan titik-titiknya, maka akan menjadi sebuah grafik fungsi eksponen. Nah, kita lihat seperti apa jadi. Nah, seperti ini ya. Jadi dari 4 titik yang sudah kita plot tadi, di sini ada X-nya negatif 1, X-nya 0, X-nya 1, dan X-nya 2. Nah, dia akan menjadi grafik seperti ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan grafik yang sudah kita peroleh, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, terlihat dari gambar di atas bahwa grafik fungsi eksponen tidak akan pernah melewati sumbu Y negatif. Ya, sumbu Y negatif. Jadi, ini sumbu X ya, di bawah sumbu X itu adalah sumbu Y negatif. Ya, jadi dia tidak akan pernah berada pada sumbu Y negatif atau di bawah sumbu X. Nah, kenapa gitu ya? Karena ya memang tadi kan kita sudah pelajari ya di fungsi eksponen tadi bahwa dia basisnya dia selalu positif gitu, sehingga hasilnya pun dia akan selalu positif. Ya, dia tidak akan bernilai negatif. Nah, hal tersebut dapat kita analogikan sebagai seseorang muslim yang mempunyai iman yang selalu meningkat. Ya, jadi anggap saja eksponen itu adalah iman kita. Jika iman kita selalu meningkat, selalu berpangkat, gitu ya, selalu mempunyai pangkat yang tinggi, gitu, maka kita akan selalu berpikir positif. Kita tidak akan pernah di bawah sumbu X atau kita tidak akan pernah berada di sumbu Y negatif. Ya. Jadi jika iman kita itu selalu meningkat, maka diharapkan kita akan selalu berpikir positif atau kita sebut dengan husnuzon. Nah, sekarang kita coba untuk tambahkan gitu ya, dari grafik yang sudah kita gambar tadi, kita akan tambahkan beberapa grafik lagi dengan cara mengubah basisnya. Basis itu yang mana tadi? Ya, yang bawah ya. Jadi yang bukan pangkat ya, tapi bilangan yang dipangkatkan itu namanya basis. Nah, kita ubah jadi lebih besar nilainya. Ya, jadi untuk yang warna hijau tadi itu 2 pangkat X. Nah, di sini kakak akan tambahkan Fx sama dengan 10 pangkat X. Dan kakak tambahkan lagi warna biru, Fx sama dengan 100 pangkat X. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada 3 grafik, ya, yang hijau ini 2 pangkat X, yang merah 10 pangkat X, dan yang biru 100 pangkat X. Nah, mari kita perhatikan ya, dari ketiga grafik yang sudah kita gambarkan di sini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Ya benar, jadi semakin besar basis dari fungsi eksponen, maka grafiknya akan semakin curam, ya, akan semakin puncak, akan semakin cepat ke atasnya, gitu ya, akan semakin cepat ke atasnya. Nah, dari hal tersebut dapat kita analogikan seperti tingkatan iman seseorang. Ya, tingkatan iman seseorang. Semakin besar iman seseorang, ya,
Jadi semakin besar basisnya itu tadi, semakin besar iman seseorang itu, maka semakin tepat doanya itu akan diterima. Doanya itu akan sampai kepada Allah dan dijabah oleh Allah. Karena tadi grafiknya dia semakin curam ke atasnya. Nah, kita bisa analogikan dia sebagai iman seseorang yang selalu meningkat, yang sangat besar, sehingga dia bisa lebih curam. Nah, mungkin itu ya anak-anakku semua yang bisa kakak sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan review bersama ya tadi apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah pengertian dari eksponen, ya. Lalu kita juga belajar tentang sifat-sifat eksponen, ya. Lalu kita belajar tentang apa itu fungsi eksponen dan cara menggambarnya, ya, dan cara menggambar grafiknya. Namun tak kalah penting ya nilai-nilai karakter, nilai-nilai Islami yang sudah kita pelajari bersamaan dengan pelajaran tadi, tolong bisa diingat-ingat, ya, bisa diingat-ingat dan bisa diamalkan, tentunya. Ya, sehingga kehidupan kita itu ya kita bisa belajar dengan ilmu, kita bisa meningkatkan iman, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bukan justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendekatkan. Tapi kita malah mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kakak akan berikan lembar kerja, nantinya silakan bisa dikerjakan. Nah, jika sudah selesai nanti bisa dikumpulkan ya di Google Classroom yang sudah kakak bagikan. Itu ya teman-teman. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga yang kakak sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.